Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa ini? Girza Okta Pratiwi. Panggilannya siapa ya? Girza. Desa. Perkenalkan, Dek Girza, nama Mbak Trimulyani. Dan nama kakak Kang Yustianto. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai adik Girza terkait tentang pendidikan politik di sekolah dasar dalam upaya pembentukan dan pewarisan nilai demokrasi sebagai wahana pendidikan politik di sekolah dasar. Apakah adik Girza bersedia? Bersedia. Baik. Mengenai persepsi siswa terhadap demokrasi, yang pertama, apakah Dek Girza tahu tentang demokrasi dan berikan contoh yang adik Girza tahu? Demokrasi itu pemungutan suara. Contohnya memilih ketua kelompok diskusi. Ya. Lalu apakah manfaat yang bisa peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang telah dilakukan? Lebih bisa menghargai orang lain. Dari mana Dek Girza mendapat informasi tentang demokrasi itu? Dari guru. Dari guru. Lanjut untuk poin kedua mengenai pelaksanaan pembelajaran demokrasi. Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, pengurus jadwal piket di kelas bisa? Iya, ada. Karena di kelas adik Girza ada pengurus kelas dan bendahara, sekretaris dan ketua kelas, bagaimana cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas? Dipilih guru. Dipilih guru ya. Lalu sebelum pembelajaran itu dimulai, apakah Desa dan teman-temannya itu melakukan doa terlebih dahulu? Iya. Siapa yang memimpin? Bergilir menurut absen. Absen. Apakah guru Dek Girza membiasakan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok? Iya. Lalu siapa saja anggota kelompok Girza? Apakah teman dekat atau teman baru? Teman baru karena guru yang memilihkan. Oh, yang memilihkan. Sejak kapan kelompok itu terbentuk? Tergantung gurunya. Siapakah yang menentukan anggota kelompok kalian? Kadang guru, kadang sendiri. Kadang guru, kadang sendiri ya. Lalu bagaimana cara Girza itu memilih ketua kelompok saat bekerja kelompok itu? Memilih teman yang paling pintar. Paling pintar. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman kalian dalam hal apa? Dalam saat pemilihan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Dik? Keira Atafinisha. Panggilannya? Keira. Keira. Baiklah, perkenalkan nama kakak Tony Stianto. Nama Mbak Trimulyani. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini kakak akan melaksanakan observasi mengenai pendidikan politik di sekolah dasar dalam upaya membentukkan pewarisan nilai demokrasi sebagai wahana pendidikan politik di sekolah dasar. Apakah Dek Kaira bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai persepsi siswa terhadap demokrasi. Apakah Dek Kaira tahu tentang demokrasi? Demokrasi seperti kegiatan diskusi. Di kegiatan diskusi, contohnya itu apa? Memilih ketua kelas. Selanjutnya, apakah manfaat yang adik Kaira peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Tidak menjadi orang yang egois. Tidak menjadi orang yang egois. Lalu dari manakah Dek Kaira mendapatkan informasi tentang demokrasi? Dari TV. Oke, baik. Lanjut ke pembahasan tentang pelaksanaan pembelajaran demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, dan pengurus jadwal piket di kelas kalian? Iya, ada. Ada. Lalu bagaimanakah cara Dek Kaira dan teman-teman dalam melakukan proses pemilihan ketua kelas? Melalui pemilihan suara terbanyak. Syaratnya. Apakah sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa bersama dahulu? Lalu siapa yang memimpin? Iya, ketua kelas. Ketua kelas yang memimpin saat kalian berdoa. Iya. Lalu apakah guru membiasakan Dek Kaira dan teman-temannya untuk berdiskusi dan membentuk kelompok
Siapa saja anggota kelompok kalian? Dan apakah teman dekat atau teman baru? Dan sejak kapan kelompok belajar itu terbentuk? Teman dekat. Teman dekat. Nah, sejak kapan kelompok belajar terbentuk? Saat guru memberi perintah untuk membentuk kelompok. Lalu siapakah yang menentukan anggota kelompok kita ini? Memilih sendiri. Memilih sendiri. Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Siapa yang mau? Siapa yang mau itu yang jadi ketua
warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Bu, kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Bengkulu. Di sini kami meminta Ibu sebagai jadikan narasumber kami untuk wawancara kami untuk memenuhi salah satu mata kuliah kami mengenai pendidikan politik di sekolah dasar, Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baiklah, Bu, di sini ada beberapa poin yang akan kami pertanyakan mengenai pendidikan politik di sekolah dasar. Poin yang pertama yaitu mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah. Menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi itu? Menurut saya pembelajaran demokrasi itu yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian menurut Ibu, seberapa penting pembelajaran demokrasi yang diajarkan pada anak usia sekolah dasar ini? Ya, sangat penting sekali karena dengan pendidikan demokrasi siswa dapat dituntut untuk semakin dewasa dalam bertindak agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Lalu, apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa Ibu? Tujuannya adalah untuk mendidik siswa agar semakin dewasa dalam bertindak supaya dapat mencerminkan nilai-nilai yang demokratis. Terus menurut Ibu, apa saja materi pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Dalam materi pembelajaran siswa itu terdapat tema. Dalam tema itu yang mencakup pembelajaran demokrasi yaitu seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Lalu, bagaimanakah hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah dapat membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mau berpartisipasi dalam demokrasi, dan dapat menghargai perbedaan yang ada. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ketersediaan kurikulum pembelajaran demokrasi. Apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Ya, sudah. Lalu, bagaimanakah strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Ibu lakukan? Secara lisan seperti memberikan pengertian tentang bagaimana karakter demokrasi tersebut. Lalu, adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di dalam kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Ya, tentu saja ada seperti kerja kelompok saat pembelajaran di masa normal. Lalu, keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini? Di sini saya mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, menghargai perbedaan, dan kemandirian kepada para siswa. Lalu, apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Ya, di sini saya menggunakan alat peraga sesuai dengan materi dan sumber belajarnya seperti buku, tema, dan internet. Kemudian, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan? Bu, masuk apa? Itu apa? Mulai dari soal tiga. Apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini? Ya, memakai ketika penilaian kepada para siswa. Lalu, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini? Dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan spiritual. Nah, baiklah, makasih Bu. Untuk poin selanjutnya mengenai ketersediaan sarana, prasarana, dan kebutuhan pendukung. Apakah terdapat sumber rujukan yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pelaksanaan karakter demokrasi ini, Bu? Ya, tentu saja ada. Lalu, bagaimanakah kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Untuk saat ini cukup memadai dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi. Lalu, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran demokrasi, Bu? Ya, tentu saja ada seperti internet, laptop, dan handphone.
Lalu, apakah sekolah dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Ya, tentu saja memberikan. Lalu, seberapakah sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Tidak menentu ya, karena pelatihan tersebut belum tentu 6 bulan sekali dapat dilaksanakan. Lalu, apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Di sini anak sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh para guru. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu mengenai peran sekolah, Bu. Apa saja pendukung yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Memberikan fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Lalu, adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Ya, ada seperti kegiatan KKP untuk membahas kendala-kendala yang ada. Lalu, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Ada seperti pemberian piagam bukti melaksanakan kegiatan demokrasi. Kemudian, apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Ya. Baiklah, Bu, terima kasih atas kesempatan wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana pendidikan politik di sekolah dasar. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Baiklah, pertanyaan tentang persepsi guru terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi itu? Menurut saya, pembelajaran demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, di mana nilai-nilai tersebut menjunjung tinggi keadilan, menerapkan persamaan, derajat dan juga kesempatan dalam memperhatikan keberagaman siswa. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar? Sangat penting sekali, karena melalui pendidikan demokrasi kita dapat membentuk karakter siswa yang dapat menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang demokratis dan juga tidak egois. Apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Berguna untuk membentuk pribadi siswa dan juga mengenalkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Lanjut, apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Menurut saya ada materi pembelajaran lebih ke PPKN ya, di mana di sana kita akan mempelajari banyak tentang sila-sila Pancasila, terutama di sila keempat itu juga bisa kita jadikan acuan untuk pembelajaran demokrasi anak. Bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Dari hasil pembelajaran demokrasi yang saya lakukan, alhamdulillah anak-anak juga dapat berpartisipasi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut ke pertanyaan ketersediaan kurikulum pembelajaran demokrasi. Apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Sudah. Lalu bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Ibu lakukan? Secara lisan seperti memberi pengertian dan juga menggunakan metode kooperatif. Biasanya saya melakukan seperti itu. Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Ada, seperti kerja kelompok. Keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Biasanya dari segi kedisiplinan anak, kemudian pada saat pembelajaran itu juga anak-anak saling menghargai pendapat, seperti itu. Apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Iya, saya menggunakan alat peraga. Baik, apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi?
Iya, saya gunakan. Lanjut, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Penilaian terhadap siswanya langsung seperti rubrik penilaian sikap gitu. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketersediaan sarana prasarana dan kebutuhan pendukung. Apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi? Ada buku tema, buku referensi lain juga bisa kami gunakan. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Cukup memadai. Apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ada seperti laptop, LCD, dan juga jaringan internet. Apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Iya. Nah, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau itu tidak menentu. Apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau hambatan sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Lanjut ke pertanyaan seputar peran sekolah dalam pembelajaran demokrasi. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Adanya sarana dan prasarana yang disediakan di pihak sekolah. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Terkait dengan materi yang ada pada tema, biasanya pengimplementasinya langsung ke materi tersebut. Lanjut, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Iya. Dan pertanyaan terakhir, apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Baik Bu, terima kasih atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara hari ini. Saya akhiri wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.